Cukup? Saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit, waktu mulai dari hitung ketika Anda mulai berbicara. Iya, terima kasih. Peran pemerintah kabupaten adalah sebagai mediator atau fasilitator khususnya konflik pertanahan. Konflik pertanahan itu biasanya terkait dengan, kita ingat dulu, ada hutan, ada lahan. Terkait dengan ada yang mengklaim itu bisa jadi punya alas hak yang sama-sama, hanya tahun berbeda. Ada yang tidak punya sertifikat lain, tapi dia menggarap. Nah, peran pemerintah daerah di situ adalah sebagai fasilitator mempertemukan kedua belah pihak. Selama proses penyelesaian konflik agraria itu yang benar, setidaknya harus kita perundangan. Kita dukung. Kenapa nggak kita dukung? Pertama. Tapi kalau kita merujuk kepada skema yang telah dilakukan oleh pemerintah, ada skema yang disebut dengan tanah objek reformasi agraria. Ada banyak pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Bagaimana pemerintah daerah mendukung atau disebut dengan koar tadi? Ada yang disebut dengan bagaimana perhutanan sosial sudah digarap oleh masyarakat, tapi ini kan bukan milik negara. Ada skema HKM, hutan kemasyarakatan. Ada hutan desa. HKM siapa yang bisa mengakses? Kelompok tani atau koperasi petani. Ajukan langsung itu bisa ke menteri atau nanti gubernur, tidak bupati. Kita pemerintah kabupaten mendorong upaya-upaya penyelesaian konflik pertanahan ini. Yang kedua, hutan desa itu bagian dari KORA atau bagian dari perhutanan sosial. Siapa yang mendorong? Pemerintah otonomi desa. Ajukan untuk kepentingan publik jika publik. Saya kira pertanahan menjadi komitmen nomor 2 untuk menyelesaikan ke depan lebih baik. Terima kasih. Baik, ini kami persilakan kembali pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Ini persoalan tanah yang ada di Kalimantan Selatan ya. Seperti yang baru terjadi itu adalah tepatnya di perkantoran atau bupati di Desa Gaji Mauli Siro. Artinya inilah perlu diperbaiki ke depan. Bagaimana mungkin masyarakat duduk dengan pemerintah, yang harusnya pemerintah melindungi masyarakat, karena kebanyakan persoalan tanah itu dengan perusahaan biasanya. Itu dengan itu kita pasangan nomor 1 berkomitmen ya untuk membantu masyarakat melalui perda, pembuatan perda, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, supaya masyarakat bisa menguasai dan mempergunakan lahan mereka itu sebagai lahan pertanian. Karena jelas putusan MK nomor 35 tahun 2012, tanah adat bukan tanah negara. Artinya ini yang perlu kita ke depan kita perbaiki regulasinya, kita buatkan alas dasarnya agar masyarakat bisa menggunakan tanah-tanah adat yang ada di Tapanuli Selatan. Karena kita berikan pembantuan pada masyarakat, bibit dan segala macam. Kalau lahan pertanian yang tidak ada, ini yang menjadi masalah. Begitu banyak lahan hutan yang ada di Tapanuli Selatan. Kita akan menginventarisir yang mana hutan negara sesuai dengan SK 579, yang mana hutan adat. Yang nantinya akan kita terbitkan perdanya dan akan kita berikan masyarakat untuk pengelolaannya. Dan Pemkab akan memberikan pendampingan dan juga bantuan untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Baik, ini kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi kembali tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Soal Gaji Mauli, soal gerbang, saya kira kita balik ke awal bahwa itu adalah tanah negara yang diberikan oleh Menteri Kehutanan tahun 2011 kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada saat itu tanah negara yang digarap oleh masyarakat. Tapi dalam hal ini saya kira melihat yang lalu dokumen-dokumen, dan saya terima kasih kepada tim nomor 1 melempar isu-isu ke media sosial, jadi saya bisa membaca data-data yang ada, dokumen yang ada, bahwa
itu pada dasarnya sudah diberikan ganti rugi atas bangunan karena mereka punya bangunan di sana. Tapi mungkin pada dasarnya mungkin saja ada orang yang memprovokasi, termasuk ibu yang kemarin ribut katanya di media sosial itu. Dibaca lagi, kita lihat lagi videonya bahwa itu video tahun 2019 itu sudah cukup lama dan ibu itu juga tidak datang kembali. Ya tentu kalau ibu itu punya data yang akurat, kita akan tetap fasilitasi, kita akan biasa seperti yang tadi kami sampaikan komitmen kami nomor 2 terhadap situasi seperti ini. Tapi untuk pertanyaan dari adik kami Robi, saya kira Ipar ini yang lebih paham soal ini dan saya persilakan kepada beliau. Ya, terima kasih Profesor Mandi Puranda dari Semarang. Yang pertama perlu saya ingatkan SK 579 itu yang lalu. Jadi sekarang itu sudah diperbaiki. Yang pertama terkait SK berapa? SK 4 yang diperbaiki. Bahwa kita dulu segala fungsi kita, status fungsi segala kewenangan kita lagi. Jadi pertambangan, kehutanan itu kan sudah dicabut. Belum kuperhatikan masih ada jam nanti. Lalu terkait Masih ada jam nanti. Perda Kabupaten Agam, saya juga jadi bingung. Di mana kewenangan pemerintah daerah membuat perda Kabupaten Agam? Agak salah kita nanti. Begitu. Jadi sebaiknya. Tapi kalau kita dukung tentang adatnya. Tapi kalau bicara perda adat nggak tahu deh. Sudah habis. Iya. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu.